Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Rusukmono dengan NPM 1821020197, jurusan Siasa Fakultas Syariah, mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yongki Pradikta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang gugatan dan permohonan di peradilan agama. Pengertian gugatan. Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebebasan suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap satu hal yang tidak mengandung sengketa. Adapun perbedaan dan dari gugatan dan permohonan. Jika gugatan ada satu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan hanya untuk yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi eksekusi power dan berproduk berseeking. Untuk penetapan pada putusan, gugatan mengikat kedua belah pihak, kekuatan eksekutorial. Sedang penetapan pada permohonan hanya mengikat permohonan saja. Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat. Sedang dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergugat pun bisa 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Gabungan penggugat dan tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedang dalam permohonan hanya satu pihak, karena bukan kasus perkara. Yang satu, pembuatan surat gugatan. Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau tergugat. Kuasanya dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan harus memuat diantaranya: yang pertama, identitas para pihak; yang kedua, posita atau fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak; dan yang ketiga, petita atau isi tuntutan. Pembuatan surat permohonan. Surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan, yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduknya perkara dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Kelengkapan surat gugatan dan permohonan. Surat permohonan atau gugatan tertulis kecuali bagi yang huruf yang menyampaikan kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim seperti ada pada kasus gugatan cerai, surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditujukan ke pengadilan yang berwenang. Yang kedua, fotokopi identitas seperti KTP. Yang ketiga, forsut biaya perkara dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi. Yang keempat, surat keterangan kematian atau perkara waris. Yang kelima, surat izin komandan bagi TNI atau Polri. Yang keenam, surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya. Yang ketujuh, surat keterangan penghasilan. Yang ke-8, salinan atau fotokopi akte nikah. Yang ke-9, salinan atau fotokopi akte cerai. Yang ke-10, surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.